Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, nah bertemu lagi bersama saya Sofian dari Pasar Modal Syariah. Nah, seperti biasa, setiap hari Jumat kita biasa ada IG Live terkait pembahasan dan edukasi investasi. Nah, untuk minggu ini kita ada narasumber ya. Ini agak sedikit berbeda nih. Karena biasanya kita mendatangkan narasumber dari analis, dari tim sekuritas, dan dari profesional. Dan ini sekarang ada narasumber dari stand up komedian dan investor. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas terkait pekan ini? Nah, pekan ini kita akan membahas terkait tips investasi biar cuanmu nggak dijegal semesta. Nah, semoga teman-teman bisa fokus nih, bisa dapat ilmunya sharing dari narasumber kita yang satu ini. Nah, oke, sebentar ya. Ini apakah suara saya udah oke belum ya nih, teman-teman? Oke, nah, oke. Narasumber kita udah ada, kita langsung undang dulu ya. Halo. Halo, Assalamualaikum, Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nah, nih, Mas Yuda. Kita perkenalan dulu sama teman-teman dari Customer Syariah ya. Nah, halo teman-teman eh dari Pasar Modal Syariah, saya Yuda Keling, saya stand up comedian, content creator, dan belakangan ini lagi tertarik sama dunia investasi juga. weh, mantap. Gimana nih kabarnya, Mas Yuda? Baik, 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 kabarnya baik. Mas Sofyan gimana? Alhamdulillah baik juga nih, Mas. Oke, nah, pada pekan kali ini kita kan kalau misalnya kemarin-kemarin kita udah bahas yang berat-berat nih, sobat pada pasar modal syariah. Nah, sekarang kita mau bahas-bahas yang ringan-ringan nih, tapi tetap topik pembahasan kita itu informatif ya, teman-teman. Nah, mungkin Mas, kita bahas yang sebagai berat awal, juga. Saya bisa apa, Mas? oh siap, Santai oke banget, siap, santai banget. berbeda. Oke, oke mungkin sebagai pengantar ya, Hmm? Mas Yuda sekarang sibuk apa nih kegiatannya? Lagi sibuk promo ini nih Mas, Asyapmen. Jadi Oh, saya tuh bukan tergabung, saya tuh main dalam film Asyapmen. oh ya, Diproduksinya dari tahun 2020, tahun 2022 ini udah sempet pengen tayang di bioskop, cuma akhirnya waktu itu kasus corona naik lagi, terus sempat ditahan dan sekarang uh, tayangnya lewat OTT Mas. Jadi beberapa kali sih promo Asyapmen oh ya. sih. Oh, oke. Oke, Mas Yuda ini kegiatannya investasi itu masih terus ya, Mas? Di tengah Investasi kondisi yang jalan terus tiap WFB-nya. bulan. Oke nih, teman-teman banyak yang komen nih, salam nyangkut. Nah, nanti akan kita bahas nih sebenarnya ada apa dengan salam nyangkut ini nih. Oke, Mas, mungkin sebagai awalan juga nih, Ah, Mas Yuda boleh diceritain nggak gimana sih awalnya Mas Yuda dari awalnya stand up komedian ya. Dulu saya nonton tuh. Suci nah, berapa ya? 4 ya kalau itu. Suci 4 bareng sama Dodit, Oh, ya. Zawin, Oh, Pras Teguh. oh, oke, mantap. Nah, gimana kok dari asalnya stand up comedian tiba-tiba tertarik nih dengan dunia investasi nih? Mungkin boleh diceritain, Mas. Jadi sebenarnya baru tertarik sama dunia investasi itu baru belakangan ini Mas. Pertama kali Hmm. tahu dunia investasi itu di akhir tahun 2019. Waktu Bang Radit bikin konten YouTube, seingat saya tuh judulnya dia ceritain dia udah bisa pensiun di tahun 2019 karena udah investasi di reksadana dan di saham dari tahun 2005. Cuma waktu itu sekilas aja sih, maksudnya nggak tertarik sama sekali kayak, ah, kayaknya ini bukan dunia gue deh, kayaknya ini sesuatu yang gue nggak bisa lakuin karena gue duitnya nggak sebanyak itu. Sampai akhirnya ternyata waktu 2020-nya kan pandemi ya,
Nah, Hmm. pandemi itu ternyata di Instagram banyak banget orang yang ngomongin soal investasi, terutama saham. Terus akhirnya kayak, loh kok ini yang ngomongin investasi udah bukan cuma kelas atas doang, teman-teman di tongkrongan juga udah mulai ngomongin investasi saham karena teman-teman udah banyak yang investasi di saham dan saya tuh anaknya FOMO banget. Akhirnya ikutan lah. Cuma waktu itu investasi di 2020 tuh bulan Mei atau Juni gitu lupa lah. Dan ngerasa gampang banget investasi kayak beli apa aja untung kan saat itu kan memang IHSG-nya lagi rontok-rontoknya gitu. Jadi Iya. dapat dapat kesan pertama waktu investasinya tuh oh investasi itu mudah gitu. Sampai Oke, akhirnya Mas. 2020 akhir kondisi Indonesia membaik, IHSG membaik, baru dah tuh salam nyangkut dimulai. Iya. Iya, jadi emang awal 2020 tuh ISG tiba-tiba pas bulan Maret ya terutama tiba-tiba Hmm, anjlok banget tuh sampai hampir 45% ya waktu itu. Nah, kemudian dari segi sektorial tuh udah pada kan apa PPKM kayak gitulah mati. Nah, ada sektor keuangan yang tiba-tiba booming nih karena ini gue mau kerja apa ya gitu kan karena banyak yang di layoff gitu. Ada satu-satunya sektor yang masih gerak tuh ya sektor keuangan. Nah, hmm. kemudian ya banyak nih teman-teman yang asalnya ya tadi diceritain Mas Yuda tadi kayak tiba-tiba orang-orang nih ngomong-ngomong investasi gitu ya. Nah, Iya, kemudian waktu itu awal mulai investasi di apa dulu ya? Di reksadana atau di saham? pertama tuh langsung investasi saham. Jadi murni karena kan yang lagi rame di Instagram kan investasi saham ya. Banyak konten kreator yang bikin beli saham ini naik 20%, beli saham ini naik 25%, dan beneran ngikutin gitu. Kayak akhirnya inget banget saham pertama yang dibeli itu saham Bank BRI. Itu. Akhirnya mulai eh, beli saham pertama, terus ngerasa, aduh saham kayak gini nih, yang blue chip nih pergerakannya nggak menarik banget sehari paling cuma 0,25%. Iya, 1% aja udah syukur lah kalau saham blue chip terus kayak ini nggak menantang nih akhirnya belilah saham-saham yang iya. secara resiko jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Hmm, iya. Oke, Mas. Terus kalau misalnya awalnya berarti eh, Mas Yuda ini langsung all in apa gimana ya pas awal-awal? Biasanya kan awal tuh, wah nih gue cuan nih, tiba-tiba, wah ini kayaknya kalau misal gue dapat profit segini, pasti nanti apa? Oh dapat lebih gede lagi. Dulu ngerasain awal-awalnya FOMO-nya kayak gimana nih? Oh Mas Yuda. Uh, Kebetulan nggak all in karena kan itu pandemi stand up comedian panggungnya nggak ada ya mas. Oh iya. Jadi mau all in tapi duitnya nggak ada. Jadi terselamatkan gara-gara itu sih mas. Kayaknya kalau waktu itu duitnya banyak langsung all in tuh kayak bodo amat nih. Oh gampang banget nyari duit, naruh duit langsung untung. Coba Iya. terselamatkan karena pandemi dan uangnya juga terbatas, jadi yang dimasukin juga terbatas. Oh, oke Mas. Nah, eh kemudian Mas Yuda ini udah investasi di pasar modal saya belum sih Mas? Pasar modal syariah. Ya, apa pernah Uh, pernah dengar nggak istilah pasar modal syariah atau investasi syariah dulu uh, gimana? Beberapa kali sih, kalau dengar tuh udah lumayan sering ya, karena kemarin sempat live bareng syariah saham juga, terus pernah nampil di IDX Islamic juga, jadi Oh, secara konsep pasar modal syariah kayak gimana tuh udah lumayan sedikit paham lah, tapi kalau investasi yang benar-benar syariah, itu masih bandel lah mas. Maksudnya secara pemilihan saham tuh masih ada saham bank. oh ya, 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 ya. Cuma kalau secara apa namanya pemilihan perusahaan tuh kalau ada syariah kebetulan emang lagi lebih dipilih karena kan katanya kalau syariah itu secara utang perusahaannya jauh lebih nggak lebih dari 45%. Jadi kan secara bisnis dia jauh lebih apa namanya jauh lebih aman lah dibanding perusahaan yang non syariah kayak gitu sih. Oh, oke, oke. Nah, sebenarnya kan pemahaman saya tentang pasar modal syariah juga nggak sebaik itu ya mas. Ya. Kalau dari Mas Sofian sendiri mau nanya deh,
kenapa Iya. harus pasar modal syariah, Mas? Apa yang membedakan pasar modal biasa sama pasar modal syariah? Oh iya, Mas. Jadi sebenarnya mungkin ada banyak followers di luar sana yang belum tahu nih pasar modal syariah itu apa gitu. Sebenarnya Hmm. kalau dari sisi mekanisme perdagangan itu sama aja ada eh, saham saya ada di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Cuman untuk yang investasi di pasar modal syariah ini ada sedikit perbedaan. Hmm. Contohnya dari segi produknya, produknya harus produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dari sisi transaksinya. Nah, kalau misalkan dari sisi produk nih, contohnya kan kalau di konven ya ada saham. Nah, kalau pada pasar modal syariah ini ada saham syariah. Sebenarnya sahamnya masih sama di Bursa Efek Indonesia Ya. dan diregulasi oleh OJK. Nah, cuman ada sedikit kriteria yang berbeda. Nah, oh ya, sekedar info nih buat teman-teman des periode 2. Jadi saham-saham yang syariah tuh ada yang termasuk dalam daftar efek syariah. Nah, kebetulan Hmm. nih sekarang minggu ini tuh udah ada pengumuman bahwa Pembaruan ya, Mas? ya ada pembaruan daftar efek syariah periode 2. Nanti teman-teman tunggu aja ya di feed-nya. Oke. Nah, selain itu selain dari produknya kan misalnya tadi saham udah saham syariah. Nah, contohnya kemudian dari sisi transaksi eh, untuk berinvestasi di pasar modal syariah itu kita bisa menggunakan SOTS namanya Syariah Online Trading System. Nah, jadi apa sih yang membedakan akun biasa sama SOTS? Kalau Hmm. misalnya akun biasa ya semua transaksi, semua sahamnya bisa dibeli. Nah, kemudian kalau misalnya pakai SOTS, kita cuma bisa beli saham dengan cash basis transaction. Jadi kita cuma bisa beli sesuai dengan modal yang kita punya, Mas, gitu kan. Kan beda Oke, kalau oke. Nggak pakai margin itu ya, Mas? ya maksudnya kalau di akun konvensional kan ada trading limit sama akun margin ya kayak gitu. Kemudian ada di pasar modal syariah itu nggak boleh short selling. Sebenarnya ini kendalinya ada di investor sih sebenarnya. Nah, kemudian Iya. bursa menghadirkan SOTS itu buat membantu biar investor nggak perlu bingung nih mana aja nih saham yang saham syariah yang ada di bursa efek. Kemudian biar nggak greedy gitu kan. Nah, contoh Mas, misalnya lagi ya. berarti kalau kita pakai SOTS, saham-saham yang non syariah itu nggak muncul di aplikasi SOTS, Mas? Kalau sahamnya ada muncul tapi nggak bisa dibeli, Oh, Mas. tapi nggak bisa dibeli. Oke, oke, Nggak oke. bisa dibeli. Iya, jadi secara informasi kalau misalnya pengen lihat kan chartnya itu masih bisa aja. Cuman ketika transaksi itu nggak bisa. Biasanya ada notif saham ini Oke. tidak termasuk daftar efek syariah atau apa. Nah, tiap sekuritas pasti ada keterangan masing-masing gitu, Mas. Kemudian ya kalau di reksadana ada reksadana syariah nih. Hmm. Biasanya kalau produk syariah tuh reksadana belakangnya ada titik-titik syariah gitu. Sebenarnya ada Iya, iya. reksadana syariah pasar uang, ada reksadana syariah saham kayak gitu. Nah, ada dari Mas Yuda udah pernah investasi ini reksadana syariah. Reksadana akhirnya mutus reksadana syariah sih enggak sih, Mas. Tapi reksadana keseluruhan investasi juga, tapi secara porsi itu jauh lebih sedikit dibanding investasi di saham dan di Hmm. ETF. Oh Karena iya. akhirnya kan Oh, waktu 2020 investasi kan pertamanya langsung di saham, terus akhirnya sadar kayak secara kemampuan sama secara analisa belum cukup baik gitu. Akhirnya nebeng lah lewat reksadana pakai manajer investasi. Terus akhirnya pas tahun 2022 ini mulai kayak pengen coba deh ngolah uangnya sendiri, nggak dibantu sama manajer investasi, dan tapi nggak semuanya ditarik, tetap ada porsi yang dimana setiap bulan beli reksadana gitu, Mas. oh iya. Oh iya, Nah, Mas. kalau reksadana syariah bedanya apa, Mas? Kalau reksadana Sama aja, syariah dari sama kayak saham syariah. kalau mekanismenya sama aja. Dibelinya gimana? Cuma beda Oke. dari segi produk sama pengelolaan. Kalau di reksadana syariah itu kalau misalkan si manajer investasinya mau invest saham, sahamnya harus yang termasuk daftar efek syariah gitu. Kemudian Oke, kalau oke, oke. misalkan pendapatan tetap atau reksadana yang obligasi gitu, itu harus
sukuk kayak gitu sih Mas. Nah Oh ada ya, satu jadi produk reksadana ini syariah yang nggak ada di yang nggak ada di konvensional, namanya reksadana syariah offshore. Nah apa itu Mas? reksadana yang produk reksadana syariah offshore. Nah, Offshore. itu baru dengar ya? Itu iya, secara Iya, produk jadi tuh apa Mas? nah, secara produk bedanya kalau offshore itu produk-produknya saham yang diinvestasikan ke produk-produk luar negeri. Contoh misalnya kita mau beli saham Google gitu. Nah, itu Hmm. ada. Kita bisa beli tapi nggak Oh, secara langsung wow. direct ya. Kita beli tapi ke Oke. manajer investasi gitu, ada pengolahnya. Nah, Oke, itu jadi disebutnya reksadana global gitu. ya berarti produk reksadana yang sahamnya itu saham-saham luar negeri ya Mas? Iya gitu. Jadi sebenarnya Oke. penerbit daftar efek syariah itu bukan cuma OJK, tapi ada pihak-pihak yang dikasih izin sama OJK buat nerbitin daftar efek syariah. Contohnya Oke. ada beberapa punya manajer investasi kayak gitu. Oke nih. Mas, Kemudian nih gue, ya, ini maaf, nih saya mau nanya nih Mas. ya. Cara investasi di produk syariah sama non syariah tuh sama atau enggak Mas? Apa kalau syariah tuh harus pencet sebelum mencet bilang Bismillah dulu, harus ngambil wudhu dulu. Kalau itu ya apa ya? Ya sebaiknya bismillah bismillah dulu ya. Semoga lancar ya. Bismillah sebelum naik. Semoga naik ya benar. Kalau dari segi mekanik, kalau dari segi perbedaan mungkin ya sebaiknya pakai OCTS ya kalau misalnya yang saham gitu. Hmm, Cuma kalau misalnya pakai akun konvensional ya tergantung ya karena masih dalam pengembangan juga ada beberapa keterbatasan. Nah, jadi kalau misalnya pakai akun konvensional, kalau misalnya mau invest di saham tuh bisa pilih saham-saham yang termasuk indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Nah, gitu. Nah, jadi di nah, ini indeks ya gimana? ini saya juga baru sadar pernah ngobrol sama eh, Mas dari IDX Islamic Mas. Ya. Terus sumpah baru tahu ternyata tuh produk saham syariah, reksadana syariah itu bukan cuma buat muslim doang kan nih Mas. Untuk Iya, semua orang semua dengan semua kalangan. agama boleh kan Mas? Iya boleh, boleh Mas. Nggak ada terbatas ini yang namanya syariah untuk Islam nggak ini semuanya terbuka kok buat semua kalangan gitu Mas. Iya karena Iya. sejujurnya waktu pertama kali dengar produk syariah tuh kayak oh berarti ini untuk muslim doang ternyata enggak gitu ya Mas. Enggak. Ini terbuka buat semuanya. Jadi Tuh, kan jadi teman-teman kalau misalnya emang ditanya KTP-nya ini apa? Enggak kayak gitu. Misalnya, oh ini enggak, agama ini tenang. nggak boleh Beli enggak saham kayak nggak gitu. ditanya, mandro bukan nggak ditanya. Enggak. Jadi ini teman-teman yang nonton nih mungkin ada yang masih bingung produk reksadana syariah, saham syariah itu buat muslim doang atau enggak? Jawabannya tuh enggak karena Enggak. uh, produk saham syariah itu sebenarnya tuh saham yang sehat karena secara utang dia tuh nggak lebih dari 45% dari aset ya kalau nggak salah ya Mas. Jadi Ya. kalaupun nanti dia nggak mampu bayar utang, itu utangnya masih bisa ditutupin sama aset. Jadi secara perusahaan yang sehat lah. Oke. Kemudian ini oh iya, ini kan Mas Yuda ini sebagai influencer nih. Ya, Sumber penghasilan. Terus gimana nih cara pengelolaan keuangannya dalam nah ini berinvestasi? gue tuh paling seneng nih Oke. Mas kalau soal cara ngelola uang karena ini Iya, sempat ngomongin juga lewat Instagram waktu itu sama sampai bikin uh, apa ya namanya Google Sheet uh, ya. cara saya mengatur uang gitu sebagai seorang freelancer yang pemasukan yang tidak tetap kan kalau buat orang-orang yang bekerja kan seringnya bilang ya udah kalau gaji lu segini berarti 50% buat biaya hidup, 20% buat investasi, 30% untuk cicilan. Kalau kayak gitu kan ada Ya. pos-posnya lah. Maksudnya kita bisa prediksi dari awal bisa men-setting, oh deh, pengeluaran bolehnya cuma 5%, 50%. Hmm. Nah, saya kan freelancer ya, Mas. 50% Ya. setiap bulan itu beda-beda tuh. Kadang Oh, banyak, kadang banyak banget. waduh, alhamdulillah ya banyak Enggak, jam ya. maksudnya enggak, maksudnya 50%-nya kan beda-beda. Takutnya bisa jadi 50% yang didapat bulan ini itu nggak mencukupi biaya yang harus dikeluarin setiap bulannya. Kan ada biaya Ya. tetap kan kayak bayar
cicilan, Ya. bayar wifi, bayar sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang cara ngatur uangnya bukan dibikin, yang dibikin tetap itu pengeluarannya Mas. Jadi sekarang itu mau pemasukannya eh, segini atau segini, pengeluarannya harus tetap sama. Ya. Karena sering banget ngerasa dulu-dulu ya, waktu pemasukannya naik tuh gaya hidupnya ikut naik, dan waktu pemasukannya Benar. turun gaya hidupnya nggak ikut turun, dan akhirnya malah jadi selalu ada gap gitu. Betul, Makanya betul sekarang tuh juga. sebisa mungkin pemasukannya mau segini atau segini, pengeluarannya harus tetap sama. Jadi Iya. dari awal tuh udah bikin list Mas. Di akhir bulan nih kayak nih nih, ini gue selalu nunjukin buku ini karena gue suka banget ngeliatin ke teman-teman. Ini pengeluaran bulanan nih sudah ada nih, uang jajan buat adek, uang jajan buat adek yang kedua, bayar cicilan mobil, bayar wifi, bayar parkir, bayar dan lain-lain nih. Ini nggak kelihatan ya, nah, kayak gini lah. Ya, Dan ya. terus, Oke. nah itu tuh di list buat tahu berapa pengeluaran yang harus dikeluarin di setiap bulan, kayak biaya hidupnya. Hmm. Karena kan kayak biaya jajan untuk adik kan nggak bisa tiap bulan ini ngasih, bulan besok nggak ngasih. Kalau dia nggak jajan nggak hidup dia. Iya. Akhirnya dibikin list dulu tuh Mas. Pengeluaran tetap tuh apa aja. Nah sekarang pengeluaran yang tidak tetapnya, kalau saya tuh pakai teknik yang namanya kakeibu. Oh, Jadi apa tuh? saya tuh mencatat semua pengeluaran yang saya lakuin di setiap harinya. Contoh, ini tahun 2021 ya. Mana ya, bentar. Ya. Pengeluaran tanggal 7 Agustus. Nih, Oke. aku baca ya. Ini pengeluaran tanggal 7 Agustus. Mirroring lagi ya. Iya, iya. Bayar Pak. Nih, pengeluaran tanggal 8 Agustus. Bayar makan jajan Holland Bakery 20.500, parkir dan perjalanan 4.000. Pengeluaran tanggal 9 Agustus, makan di angkringan 43.000, Dejabru 33.000, food hall 23.000. Jadi ditulis semua nih Mas, ini beneran nulis. Masih manual ya? Kenapa Iya, kenapa bikin ini? Ternyata ini gara waktu itu nontonin banyak video YouTube gimana caranya mengatur keuangan sih. Dan ternyata kita tuh sering kali, ini dari hasil yang saya dapat waktu nonton video YouTube itu ya, kita tuh sering Ya. kali kan ngerasa duit gua habis kemana ya? Kayaknya janjinya cuma sedikit, dan itu ternyata perasaan yang gak enak banget. Akhirnya dicatat kayak gitu biar jelas duitnya perginya kemana, dan gara-gara mencatat kayak gini punya kesadaran langsung kayak kemarin ternyata jajannya udah banyak deh, yang besok jajannya lebih dikurangin gitu sih. Jadi ngeremnya dari awal Mas. Oh gitu. Kayak gitu sih cara Memang ngatur gitu. keuangannya. Oke, Jadi keren banget nih. si nyatet-nyatet ini waktu itu saya lakuin tuh 3 bulan, tapi pas di bulan keempat udah nggak nyatet-nyatet lagi. Alasannya karena langsung ditetapin kayak ya udah, ternyata selama 3 bulan rata-rata jajan anggaplah 2 juta. Ya udah bulan keempat mau nggak mau harus 2 juta, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari 2 juta gitu. Oke. Iya betul Mas, karena emang sebenarnya kan tiap tiap orang tuh kondisi kondisi finansialnya beda-beda gitu kan. Ada yang Hmm, dari segi pemasukan sama pengeluaran. Kalau misalnya pakai rasio-rasio gitu sebenarnya cocoknya buat yang punya income-nya stabil gitu. Nah, kalau misalnya iya Mas ya. Yuda tadi keren banget nih. Emang benar kita sebelum berinvestasi itu kita harus tahu posisi keuangan kita itu seperti apa gitu. Ya karena ini juga Mas, kan sempat akhirnya kan baik semenjak tahun 2020 investasi, 2021 kan kerjasama sama Bursa Efek Indonesia, terus akhirnya belajar dari banyak video YouTube lah. Terus seringkali kalau nonton video YouTube tuh dibilang investasi itu bukan uang yang disisakan, tapi uang yang disisihkan. Nah, Oh iya. saya tuh ngerasa kalau dari awal udah sisihin buat investasi, si pos-pos pengeluaran yang harus dikeluarin ini takutnya malah terganggu. Karena kan si bayar cicilan tuh wajib tiap bulan, ngasih uang jajan wajib tiap bulan, yang ini harus diselesaikan dulu. Jadi akhirnya ya mungkin emang caranya beda sama yang lain. Kalau saya tuh yang penting semuanya aman dulu baru duitnya diinvestasiin, bukan dari awal udah dipikirin buat investasinya. Oh iya.
Berarti Iya, kalau ada nggak tahu uang cara itu kasih benar atau atau enggak, tapi di saya sih lumayan 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 bekerja lah. ya, oke. Emang karena tiap orang tuh sebenarnya seperti yang tadi katakan saya tadi, orang-orang tuh apa? Kita punya kondisi yang berbeda gitu. Jangan nerapin langsung nerapin, oh ini kata ini eh, harus gini gini gini. Tapi kita harus ini cocok nggak ya gitu. Kita harus coba juga gitu ya mas. Pakai Iya ya, metodenya. Nah, karena kalau sejujurnya saya tuh ini mas, lumayan bukan itu hanya apa ya? Rada sedih sih waktu awal 2021 kemarin banyak orang yang akhirnya investasi tapi pakai uang utang kan, karena dia oh iya, lihat investasi bisa bisa naikin ngelipat gandain duit secara cepat. Nah, itu kan berarti dia investasi tapi duit duit pos-pos yang harus keluarnya nggak diamanin dulu. Nah, saya tuh nggak mau kayak gitu. Akhirnya ya udah, emang caranya mungkin beda sama yang lain, tapi yang ini emang harus aman dulu. Ngerasanya itu kayak iya. investasi kan buat masa depan. Tapi gimana gue bisa mikirin masa depan kalau masa sekarangnya tuh belum belum maksimal gitu, belum belum aman. Jadi diamanin dulu lah. Ya betul Mas, emang sebaiknya kalau sebenarnya urutannya tuh investasi tuh nggak di awal, tapi apa, yang utama tuh kita penuhin dulu kebutuhan pribadi. Kalau misalnya udah oke, baru nih kita, tapi kita mulai investasi. Tapi apa, ya sebaiknya investasi mulai 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 belajar dulu lah, jangan langsung tiba-tiba all in juga misalnya. Emang sih tahun Iya, iya, betul. 2020 tuh semenjak anjlok itu ya, tiba-tiba akhir tahunnya udah langsung kenceng naik. Nah, di situ nih orang-orang mulai pada greedy ya, pada serakah. Karena kan Iya emang kan banyak tuh sektornya pada lesu yang ya kayak gitu kan. iya mungkin Pada kayak pada sebelum gitu. investasi punyanya mobil Brio, pas investasi karena all in jadinya motor Mio. Betul Itu iya. kan mungkin karena dia all in dan greedy, akhirnya gue tuh Hmm. Ya dulu betul. kiranya itu bercanda, ternyata emang ada beberapa orang yang kayak gitu, terutama waktu 2021 itu kan banyak kasusnya. Akhirnya mulailah Ya. gimana sih caranya sebelum investasi, ya udah diajarin lu perbaikin dulu gimana cara ngatur uang biar kalaupun investasi pakainya uang dingin yang eh, Ya. secara apa namanya kebutuhan nggak dipakai dalam waktu dekat gitu. Oh iya. Emang nih, ada satu investasi yang paling penting dulu, Mas. Namanya investasi leher ke atas gitu. Kita harus tahu ilmunya dulu itu, nah itu penting banget. Karena ya Mas investasi leher ke atas tuh pakai skincare loh mas, oh iya, biar cakep benar-benar. mas. Karena kalau Leher ke atas cakep ya, cakep ini gampang tuh mas. iya, mungkin karena banyak orang orang yang lihat ini lagi dulu kan trending banget ya, nggak cuma saham aja Hmm, nih, ada beberapa produk lain yang hits juga. Jadi orang tuh kondisinya lagi buruk ya perekonomian, terus tiba-tiba di sosmed tuh pada rame, pada show off gitu. Wah ini iya. saya investasi di sini, dapat segini itu, modal segini dapat segini. Nah, ya namanya orang lagi butuh duit kan gitu, tiba-tiba yang jalan tuh kan apa istilahnya ya lagi rame-ramenya gitu, lagi naik-naiknya. Orang tuh, udah gue Mas, ikutan juga nih. ya pamer-pamer gitu sekarang lagi pada di penjara tuh mas. Iya, aduh ini, ya rame. Iya, kalau bisa ya emang sih, emang dulu apa literasi kita belum sebanyak ini. Karena tadi Hmm, kalau tadi tadi baca postingan ya, eh, tingkat literasi kita tuh naik terus. Terus kemudian dari jumlah dari sisi investor, emang tiba-tiba sekarang dari 3 tahun terakhir tuh hampir 3 kali lipat lah gitu istilahnya. Dulu tuh 2020 ya investor tuh sekitar 3 jutaan apa, iya maksudnya tiga jutaan. Ini sampai 2002 sekarang tuh udah sampai 9 juta gitu. Nah mungkin dulunya eh, karena pandemi ada sisi buruk sama baiknya. Mungkin dari sisi baiknya orang-orang pada melek keuangan dan investasi ya. Cuman ada trial errornya gitu. Orang-orang tuh iya. tiba-tiba nggak baca dulu, nggak apa nih. Nah jadi tiba ikut-ikutan aja. Nah itu buat teman-teman Mas, kalau ini misalnya, ada yang komen nih mas. apa, Baju hitam mirip Pasha Ungu. aduh
Malu jadi malu ya. Ini investasi layar ke atas gitu. Pasti. Hasil ya, hasil investasi layar ke atas ya Mas. Nah ini hasil investasi layar ke atas nih. Oke. Oh iya buat teman-teman Mas kalau maaf, misalnya ada tadi lanjut pertanyaan Mas. boleh. Saya, Hmm, saya potong tadi Mas. Ini ya buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih ke Oh Mas ya, Yuda sharing-sharing pengalamannya boleh di komen atau di kolom question box. Waduh, udah setengah jam lagi. Gak kerasa ya. Mas ini ada yang nanya ini Mas. Hari ini udah nyangkut sama apa? Wis, oke. Wih, Sorry guys, oke. gue udah berubah guys. Gue udah nggak nyangkut lagi guys. Gue udah siap pamer Wih, udah. Ferrari di akhir bulan ini guys. Oke ya. Mungkin Enggak, ya dulu tuh hmm, gimana? saya pengen jelasin sekarang tuh saya udah sedikit lebih nggak nyangkut dibanding sebelumnya. Hmm. Bukan karena udah hebat banget, tapi karena emang udah mengurangi beli-beli saham yang resikonya terlalu tinggi. Dulu tuh beneran lulus banget. Dulu tuh saya pikir saya itu profil resikonya tinggi, Mas. Nggak apa-apa saham turun 5-10% dalam 10% turun kan nggak bisa ya. Nggak apa-apa saham turun 6% sehari. Yang penting besoknya bisa naik 25%. Jadi nyari tuh saham-saham yang kayak gitu. Dulu itu kirain karena profil resikonya tinggi, tapi ternyata murni karena blow on aja, Mas. Maksudnya kayak Ya. kalau lu ngerti gimana susahnya nyari duit, lu gak akan ngebiarin duit lu hilang segitu mudahnya. Akhirnya Iya, sekarang udah betul. menghindari beli saham yang secara resiko jauh lebih tinggi lah. Kalaupun trading, masih ada trading, tapi sekarang lagi nyobain satu teknik trading yang namanya trading di satu saham yang sama berkali-kali, Mas. Sampai nemu Oh, polanya. Jadi misal saya lagi oh ya. pegang saham anggaplah saham bawang gitu, saham bawang ya, BWNG Hmm. gitu, bawang. Saya trading di Bawah. sana, misal ternyata hari ini bisa, misal dari trading, menurut analisa saya, bisa untung 3% atau 5%, saya TP, besoknya saya trading lagi di tempat itu lagi. Sampai ngerti polanya biar biar kalaupun nantinya untung, bisa untung terus. Kalaupun ternyata rugi, ya udah cari saham lain yang mungkin secara pola jauh lebih kita mengerti gitu. Iya, betul Mas. Karena kan investasi itu pakai uang dingin ya sebaiknya. Ya meskipun Hmm, uang dingin kalau hilang tuh ya sakit juga gitu kan, benar. betul. Mas, ini ada yang jawab Kayak nih, benar. Mas. Apa tuh? Ada yang nggak jawab, ada yang nanya nih, Mas. Min, mungkin bisa share bahan materi investasi leher ke atas. Oh, ini nih, saya bisa nih. Oh iya Bentar, boleh. bentar. Ini salah satu. Aduh, Mas, lu ngomong dulu, Mas, lu lagi nyari bukunya mana ya? Oke, siap. Ya, mungkin buat teman-teman kalau misalkan mau belajar gitu kan pasar modal syariah nih, teman-teman boleh cek websitenya pasarmodalsyariah.com. Kemudian pilih ada publikasi. Di situ ada berbagai publikasi sama e-book investasi syariah. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih belajar apa ya? Kalau saya sih baca apa? Money aduh Fisik lupa psikologi of money. nah itu dia Psikologi of... nih ada Itu sumpah, saya juga lagi nyari buku itu, ini nih Mas, tapi kok nggak nemu ini ya? mas ini gue punya nih Nah, ini ini jadi promosi nggak apa-apa ya sumpah teman-teman, ini ini itu buku nah yang ya ditunjukin itu buku yang mengubah pandangan saya tentang uang banget gitu. Jadi kalau lu hmm, pengen belajar tentang keuangan bisa banget baca buku itu, dan secara baca tuh nggak mumet gitu. Bukunya kan hmm. gampang banget dipahamin. Jadi kalau emang mau coba belajar, coba deh baca buku Psychology of Money. Yang bahasa Indonesia aja, yang bahasa Inggris bikin pusing. Ya gue juga beli bahasa saya juga nih beli bahasa Indonesia kok nah kemudian Ada mungkin nih, ada ini kalau sudah misal oke nih Mas, Atomic Habit. Ini saya Atomic lagi, Habits ya karena saya akhirnya baru sadar investasi itu bukan kita sekali investasi dan kelar. hmm, Investasi itu harus terus-menerus. Jadi kan sering banget tuh kalau lagi nampil di mana atau ketemu orang dibilang, gue investasi bisa deh sekarang, tapi duit gue masih terbatas.
Kalaupun untung, untungnya nggak seberapa. Kan sering dibilang kayak investasi bisa mulai dari 100.000, iya sih bisa 100.000, tapi 100.000 kalau 10% baru 10.000 gitu kan. Iya, benar. Nah, yang banyak teman-teman lupa atau orang lupa itu, ya nggak apa-apa kita mulai dari 100.000, karena kan hidup nanti masih berjalan ya. Iya. Moga-moga aja kita punya keuangan yang jauh lebih baik dibanding sekarang. Tapi karena sekarang udah mulai, jadi pas nanti uangnya lebih banyak tuh habitnya udah kebentuk gitu. Iya, betul. Karena emang banyak orang yang pengen tiba-tiba instan kaya secara instan dari investasi sih. Ya, mungkin kayak misalnya modal 1 juta bisa jadi 1 M, bisa. Cuma kalau misalnya dari segi waktu, ya mungkin perlu berapa ratus tahun gitu kan. Nah, kayak Bisa gitu. Sebenarnya kalau nih, 1 juta jadi 1 M tuh gini caranya nih. Satu jutanya gimana? lo nggak boleh mas ini. Saya baru sadar ini akunnya cukup bonafit ya, pasar modal syariah. Tadi saya pengen ngomong Enggak. sesuatu yang enggak. Oke, skip dulu berarti kalau gitu. Nih bang, Oke. kira-kira investasi untuk pemula yang aman di mana? Nah, Yang paling aman bisa banget di sukuk. Sukuk itu ya. utang negara, yang boleh jelasin ulang nggak tuh mas? Tadi yang mungkin Eh, si oh ya, Daya Mangintir nggak sempat dengar waktu Mas oke. Sofian jelasin soal sukuk. Oke. Jadi kalau misalkan untuk untuk pemula sebaiknya investasi di mana? Sebenarnya ada banyak ya profil. Sebenarnya kita harus tahu profil risiko dulu. Mungkin kalau misalnya konservatif bisa kalau saran saya di reksadana syariah dulu. Pertama Oke, karena reksadana apa? syariah. Karena murah, iya. Karena murah, startnya bisa yang reksadana syariah pasar uang tuh startnya 10.000 udah jadi investor gitu. Modal 10.000 kayak gitu. Terus kemudian nah reksadana itu kan iya, reksadana kalau bisa pilih misalnya reksadana syariah pasar uang sama reksadana syariah pendapatan tetap itu kan masih risikonya masih kecil gitu. Yang penting kita tahu mekanismenya dulu deh, jangan berharap untung gede dulu gitu. Karena kita kalau misalnya udah oke nih, baru kita belajar nih reksadana syariah saham, kemudian boleh terjun ke saham. Tapi kalau terjun ke saham juga langsung nggak apa-apa sih. Cuma yang penting sahamnya syariah dulu, kemudian buat yang preferensi syariah ya, sahamnya syariah, kemudian ya jangan modal langsung 1 M gitu. Ya modal kecil dulu, rasain dulu. Ini kalau minus feelnya gimana nih kayak gitu. Jadi Nah, kan jadi kita ini learning by doing. hmm, Ya buat kita Mas sambil Daya yang belajar. tadi nanya, kalau disaraninya kalau mau mulai investasi bisa dari uang kecil dulu ya Mas, biar kita Ya, tahu mekanismenya, ngerasain gimana uang kita naik turunnya, sampai akhirnya nanti udah sedikit jauh lebih paham dibanding sebelumnya, baru dananya dibuat lebih besar dibanding sebelumnya gitu ya Mas. Kalau emang ya, dananya tersedia gitu. Dan ya. ingat jangan pakai uang utang tuh, karena banyak kasusnya mulai investasi tapi pakai uang utang, yang ada malah investasinya nyangkut di sininya, uang Iya, utangnya berbunga. iya. Kemudian kan dana dingin harus pakai dana dingin. Kadang misalnya mahasiswa nih yang masih wah nih masih jiwanya risk taker gitu kan, pakai uang semesteran, pakai investasi. Nah itu saya dengar beberapa case kayak gitu. Parah Oh iya juga itu sih. baru Mas, baru ini Hmm. rame tahu di sosmed yang trading pakai uang semesteran. Oh iya, ada ya. Oke. Ada Nah, kasus itu itu, bener tuh, sebaiknya. kasus itu beneran ada. Oke ya, sebaiknya pokoknya dana dingin deh. Kalau misalkan ya terus dana dingin terus ya modal kecil dulu. Yang penting tahu mekanismenya kayak gimana. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Nah tadi pokoknya pakai modal kecil biar Hmm. kita tahu mekanismenya. Kalau nanti ternyata udah paham, bisa modalnya dibesarin. Hmm. Secara produk Iya, disarannya cari yang produk lebih aman dulu, bisa kayak reksadana syariah gitu ya Mas. iya. Karena dilihat kayak tahun kemarin lah, orang-orang tuh kan dikit-dikit arah gitu kan. Nah, jadi berharapnya tuh udah profitnya udah tinggi gitu, jangan jangka pendek. Padahal kalau lihat investor-investor yang udah oke tuh mereka ya kayak Warren Buffett itu kan 20% per tahun gitu kan istilahnya.
Ini yang apa yang suka pengen dikit-dikit arah, nah jadi kitanya kayak kebawa serakah gitu, dikit-dikit aduh ini ada saham yang potensi naik lagi rame nih, kalau gua gak beli ini sayang gitu, duit apa gak dapat untung gitu gitu. Oh ya, terus ada Mas satu Sofian, lagi ini produk. ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Mas Dayah lagi. Ini Mas atau Mbak sih? Pokoknya dari Dayah Manginter ini. Dia bilang, maaf banget dia masih dangkal bahas soal investasi. Kira-kira kalau mau investasi di suku atau reksadana itu caranya gimana? Ada websitenya atau kayak gimana Mas? Nah boleh Oh dijelasin ya, mekanisme dari awalnya gak Mas? Mungkin oh ya. teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu gimana sih caranya kita beli saham, gimana sih caranya kita beli reksadana, gimana sih caranya beli sukuk gitu Mas. Oke, mungkin kalau misalnya dari reksadana, kita bisa investasi di namanya Upper, agen penjual efek reksadana. Nah, buat teman-teman bisa cek highlight reksadana syariah ya, atau postingan di pasar modal syariah tuh. Ada di panduan investasi, karena banyak banget. Jadi kita bisa investasi di reksadana tuh bisa melalui bank, bisa melalui langsung ke manajer investasi. Kemudian yang paling mudah tuh Lewat pakai ya aplikasi, fintech gitu ya. Iya, lewat aplikasi ya. Banyak ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Nah, paling mudah. Terus kemudian kalau lihat saya sekarang misalnya di aplikasi kita perbankan nih udah ada juga tuh reksadana biasanya. Bisa juga boleh di situ. Kemudian ada sukuk nih. Sebenarnya sukuk tuh ada dua, sukuk korporasi sama sukuk negara. Nah, yang sukuk negara itu ada sukuk negara retail. Nah, Mas Yuda mungkin lagi rame nih sekarang ngewar tiket war ST009 tuh. iya, ST09. Nah, itu. Nah, itu salah satu produk investasi yang diterbitin oleh negara. Investasinya aman. Nah, cuman dari segi, nah itu kan ada temponya ya. Jadi suku itu beda sama obligasi kan. Kalau obligasi kita utang piutang gitu. Kalau misalkan sukuk negara itu kita istilahnya kita ngebiaya apa ngemodalin Minjemin pemerintah uang kita buat ke negara. tapi kita ngemodalin pemerintah buat ngerjain suatu proyek gitu. Nah, bedanya tuh ada underlying asetnya gitu. Misalnya contoh bikin proyek gedung apa gitu atau jalan raya apa. Nah, itu bedanya di situ. Ada underlying asetnya. Nah, mungkin kelemahannya nggak bisa ditarik setiap saat gitu kan. Kalau reksadana kan ya kita beli seminggu kemudian jual tuh masih bisa gitu. Kalau sukuk tuh ada periode waktunya holdingnya gitu. 2 sampai 3 tahun tergantung jenis sukuknya gitu sih. Oke. Mas Sofian, ini Oke. Mas Daya masih nanya lagi. Ini saya boleh nyebutin aplikasi nggak sih? Jadi dia nanya melalui aplikasi Hmm, apa bang untuk bisa investasi di reksadana. Jadi oke. aplikasi ini Ini ada banyak aplikasi yang bisa ada buat kita investasi di reksadana. Contoh, yang pertama, kalau misal punya rekening, coba buka bank digital dari bank tersebut. Misalkan mhm, eh, banknya misal BTPN, kan ada bank digitalnya Genius, itu mhm, di sana ada aplikasi reksadana juga. Banknya OCBC ada One Mobile, jadi bisa tuh buka rekening dari bank digital. Yang kedua bisa aplikasi penjual reksadana. Aplikasi penjual reksadana ada apa aja sih? Ada banyak. Contohnya misal Bibit, Bareksa, mhm. Investri gitu ya Mas. Ada Iya, banyak lah iya, aplikasi-aplikasi itu. Nah kalau kita udah punya aplikasinya, kita daftar nama kita, foto KTP dan lain sebagainya, sampai akhirnya nanti dibuatin SID. SID apa Mas? Kalau nggak salah kepanjangannya Mas? single identification, single investor identification. So, single Ya, investor ya, identification. Jadi kita dibikinin apa nih KTP bank ya. yang bank buat kita berinvestasi gitu. Kalau nanti kita udah punya itu, kita transfer duit kita ke rekening yang untuk investasinya, habis itu baru kita bisa belanjain. Jadi prosesnya tuh nggak bisa tiba-tiba sekarang mau investasi, sekarang langsung beli, tapi harus daftar dulu. Karena apa? Karena kan investasinya aman dan terpercaya ya. Ya, Yang invest juga harus mendaftarkan dirinya secara benar gitu. ya, ya, Jadi itu semoga menjawab. ya. Oke. Nah, oke. Balik lagi mungkin kita sharing-sharing lagi nih, Mas. Atau masih ada pertanyaan lagi? Iya,
Mana ada pertanyaan lagi ya? Teman-teman ada yang mau nanya langsung ke question box aja ya? Oke, Atau langsung komen di sini juga nggak apa-apa, nanti kita bacain. oke. Mungkin sambil nunggu nih, kita Mas, sharing-sharing ini ada yang lagi. nanya Mas. Oh iya. Pasar modal syariah tuh sering bikin sekolah pasar modal online nggak? Oh, kalau misalnya sekolah pasar modal syariah, ada sekolah SPMS, Sekolah Pasar Modal Syariah. Nah, itu tuh teman-teman bisa dicek di link link bio profil Pasar Modal Syariah ya. Nanti ada SPM. Mhm. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti jadwalnya ada di situ. Itu yang ngadain Bursa Efek. Biasanya sama sekuritas atau manajer investasi kalau yang reksadana gitu. Nah, teman-teman bisa cek Oke. sekolah pasar modal syariah itu acaranya dulu saya mikirnya sekolah pasar modal syariah itu kayak kuliah gitu ya. Oh ternyata nggak cuma 1 hari. Jadi teman-teman ikutin kayak semacam webinar gitu dari pagi sampai sore. Biasanya ada 2 sesi. Yang pertama penjelasan investasi syariah atau saham syariah seperti apa. Kemudian ada langsung prakteknya bikin akun investasi dari pihak sekuritasnya kayak gitu sih. Jadi itu pokoknya teman-teman yang nonton kalau emang mau ngerti soal investasi, cara paling gampang yang pertama tuh follow aja akun-akun yang sering ngebahas soal investasi. Misal Ya. ngomong syariah, ada pasar modal syariah, ada syariah saham, ada IDX Islamic, ada banyak ya Mas yang ngomong syariah ya Mas. Ada banyak, ada banyak. Jadi follow akun-akun itu, nanti kita dapat informasi tentang investasinya kayak gitu. Oh, oke. Oke, Mas, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Hmm. Selama investasi, oh ya kan Hmm. dulu sempet rame nih kan, dulu tuh ada mologi ya gitu. Hmm. Jadi orang-orang tuh acuannya ini beli saham Ya, ini direkomendasi ini. Nah ini ada yang menarik, ada berbeda. Ada Yudamologi katanya. Ini kalau si Yuda posting, kita harus segera jual gitu. Soalnya nanti besoknya merah. Nah itu boleh diceritain nggak mas? Itu gimana? karena emang target saya tuh jadi Coach Justin, Mas. Tapi versi pasar modal, Mas. Oh gitu. Kan Coach Justin sering bercandanya kalau dia ngedukung Itali, yang menang lawannya. Oh, iya. Oke. Enggak, murni itu tuh karena ini sih, Mas. Saya tuh baru sadar kenapa itu sering terjadi, karena saya tuh sering beli saham yang rame di sosmed. Saat itu Hmm. ya, tahun 2020. Yang saya nggak tahu, kalau saham rame di sosmed itu kan emang naiknya udah tinggi. Dan kalau naiknya udah tinggi, ada satu titik di mana dia kan bakal turun lagi kan. Nah, cuma yang saya nggak tahu tuh ada proses itunya. Saya tuh kira kalau udah naik tuh bakal naik terus. Akhirnya waktu naik tinggi dan ramai di sosmed, saya ikutan belilah. Waktu ikutan beli ternyata itu saatnya saham bakal turun. Jadi murni karena FOMO banget sama saham-saham yang ramai di sosmed. Akhirnya bikin kayak gitu. Oh, oke mas. Terus kemudian ada pengalaman-pengalaman yang menarik nggak selama investasi? Sekarang kayak misalnya diundang gitu, jadi Saya tuh, narsum-narsum. saya tuh paling aneh ya. Tahun 2021 tuh saya pernah bikin sekolah pasar modal, Mas, bareng Oh sama iya. Bursa Efek Indonesia. Yang daftar, seingat saya ya, 550 orang. Oh Gokil iya kan? banyak banget. Orang yang nggak Oke. ngerti apa-apa, ngajarin orang yang nggak ngerti apa-apa juga. Iya. Cuma waktu itu kan bareng sama sekuritas, bareng sama Bursa Ya, Efek, jadi ada mereka yang ada membimbing benar. teman-teman yang daftar. Ya, ya. Jadi emang apa? Istilahnya saham tuh nggak selalu apa ya? Ada risikonya. Kita harus belajar nih dari online risikonya kayak gimana, pengalaman kelemahannya gitu. Oke. Kemudian ini udah agak Ini keras ada nih. pertanyaan, Udah tapi 50. pertanyaannya berat banget nih, Mas. Aduh. Oh ya itu kayaknya saya nggak bisa berani jawab tuh kalau yang gitu. Buat Yang ini ya. Oke. Mas Ferdi 0322, kayaknya nih saya nggak bisa jawab soal ini nih. Coba ditanya ini Lebih kalau mana? misalnya nanti OJK atau BI, Bursa Efek lagi live gitu, lebih pas kayaknya ya. Ya. Karena ini omongannya kita ringan-ringan dulu aja ya. Iya. Iya. Ini tuh
Ada retail cupu aja, saya tuh retail cupu. Oh, tapi pernah dapat misalnya keuntungan terbesar, persentase terbesar sama loss terbesar berapa nih? Loss terbesar tuh di salah satu saham yang waktu tahun 2020, 2002, akhir 2020 sampai awal 2021 naik tinggi-tingginya. Hmm. Naik dari, seingat saya harganya 600 jadi 3.600. Hmm. Saya Oh, beli di 3.660 dan cut loss di 1.600. Jadi hampir 60%. 50, 50. Oke. Itu. Jadi Oke. cut Nah, loss terbesar tuh di angka segitu. Murni karena itu FOMO banget, rame di sosmed ikutan. Kalau untung terbesar, saking jarangnya sampai lupa nih mas. 20%, oke nih, belum pernah 20 beger, persen. tapi pernah, oh paling gede apa ya? Oh pernah mas, 70%, Mantap. sahamnya tuh Ciwi Kimia, Hmm, oke. Tekib, Oke. itu Oke. paling Nah, gede. dari situ apa ya? Apa yang jadi perbedaan gitu? Strategi investasi yang dulu sama yang sekarang. Ini kan udah dapat pelajaran banyak nih, apa yang bedanya? Kalau dulu kayak gini, kalau sekarang kayak gini. Perbedaannya adalah nggak lagi ngejar saham-saham yang rame di sosmed. Maksudnya kalau emang sahamnya naik tinggi dan banyak orang lain yang untung di saham itu, saya tuh nggak harus untung juga di saham yang sama. Maksudnya tiap orang ada rezekinya lah. Maksudnya nggak perlu lah kita ngiri sama rezeki orang. Hitungannya kan kalau untung itu saya anggapnya rezeki ya. Terus nggak lagi beli saham-saham yang secara pergerakan terlalu fluktuatif, terlalu volatil. Karena emang saham-saham kayak gitu bisa bikin uang kita bertumbuh secara cepat. Kalau emang lagi beruntung bisa naik 20% dalam waktu satu hari kan enak banget. Tapi yang nggak bisa kita lupa kalau sahamnya bisa naik 20% dalam satu hari, dalam satu minggu bisa turun juga sebesar 20% atau mungkin lebih gitu. Akhirnya ya Iya. udah menghindari yang kayak gitu. Makanya waktu pun dapat eh, saham yang keuntungannya bisa 70% itu kan hitungannya big market kan tuh, big market, big caps kan. Ciwi Kimia kan salah satu saham yang udah mapan kan, yang secara pergerakan juga nggak terlalu volatil, dia juga udah bertahun-tahun gitu sih. Oh, oke. Itu yang Nah, membedakan tuh akhirnya sekarang resikonya didahuluin sebelum keuntungannya. Dulu tuh nyarinya keuntungannya dulu, resikonya belakangan. Sekarang resikonya dulu, keuntungannya belakangan. Tapi pengen untung oke. juga sih. Iya, ya pasti. Oke nih. Kemudian nih karena kita kayaknya keasikan ngobrol nih, nggak kerasa waktu udah hampir sejam nih mas. Ya. Oke, mungkin ya nih 5 menit Gitu dari ya. kita. Iya, kita keasikan ngobrol ya. Teman-teman juga seru nih. Pada banyak aktif ya, pada nanya. Nah, kemudian mungkin sebagai penutup nih, tips investasi biar nggak dijegal semesta nih. Gimana nih mas, versi Mas Yuda? Dari orang yang udah sering nyangkut, percayalah, investasi resikonya diduluin, jangan keuntungannya. Karena lu akan mikir, nggak apa-apa, gue profil resikonya tinggi. Percayalah, itu cuma jadi pembenaran dari kelakuan lu yang salah. Atau dari habit yang kurang tepat gitu. Karena kalau lu tahu betapa susahnya kita mencari uang di dunia nyata, jangan sampai uang kita yang udah kita dapat dengan susah payah, kita taruh di produk investasi malah hilang gitu. Jangan sampai hilang. Nggak bertumbuh tuh lebih baik dibanding hilang gitu. Jadi Iya, resikonya diduluin dulu, jangan ngejar keuntungan. Karena satu lagi nih mas, yang saya baru sadar. Kalau kita ngejar keuntungan, cepat atau lambat, kita tuh bakal tergiur sama produk-produk investasi yang secara resiko jauh lebih buruk gitu. Atau jauh lebih tinggi. Misal, saya tuh untung banget tahun 2021 kerja sama-sama Bursa Efek sama banyak sekuritas yang bikin waktu rame kasus robot trading itu saya nggak ikutan.
Karena saya udah dikasih tahu, ya kalau yang dia bilang bisa untuk bikin untung 1% setiap hari. Kenapa dia harus jualan ke lu kalau dia bisa ngasilin duit segitu gampangnya? Tapi saya rasa tuh orang-orang yang eh, terjebak kasus robot trading tuh murni murni karena pengen cari keuntungan yang cepat. Ya. Kayak ih nyari duit gampang banget buat gue, yang penting kan keuntungannya cepet, dan ini kan cepet. Mungkin dia tahu kedepannya robot trading ini bakal bakal crash atau bakal eh, kenapa-napa, tapi dia ngerasa gue bakal narik duit gue di saat sebelum si robot tradingnya ini kenapa-kenapa. Cuma kan namanya manusia, kalau lu udah untung lu nggak mungkin lah bisa ngerasa cukup kan, bakal naruh duit jauh lebih banyak dibanding sebelumnya, yang adanya malah malah bikin duit kita hilang. Dan itu tuh murni gara-gara kita mengedepankan keuntungan dibanding resiko gitu sih. Ya, ya, yang penting sebenarnya kalau nyangkut tuh nggak apa-apa ya, karena itu bagian dari risiko ya. Nah, kita Betul. nikmatin aja prosesnya belajar. Yang penting pakai jangan langsung all in, jangan mudah tergiur keuntungan besar. Ternyata ada hal apa? ada 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 hal-halnya. sesuatu di belakangnya. Spoiler di belakang. Iya kayak gitu. Jadi nikmati ya, tapi tetap ya kita investasikan tujuannya untung ya. Tadi meskipun beberapa kali nyangkut, tapi tadi Mas Yuda tuh bisa profit sampai 7% ya. Itu udah keren banget tuh. Itu sekali doang sih Itu mas, karena nyangkutnya banyak mas, jadi nggak ngaruh tuh mas. ya. Oke. Nah, oke. Mungkin udah 58. Oke, nih Mas. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Mas Sofyan, kalau dari Mas Ya. Sofyan buat teman-teman yang baru mau belajar, apa mas tipsnya mas? Ini kan mungkin Oh ya. teman-teman di sini nih banyak yang belum mulai investasi. Ada gak mas Oh ya. tips yang bisa Mas Sofyan bagiin ke teman-teman? Oke, mungkin tipsnya pertama kita harus investasi ke leher ke atas dulu ya. Kita belajar dulu, kita ketahui profil risiko sama instrumen investasi yang mau kita investiin. Kita harus mengetahui bahwa produknya itu harus diawasi sama OJK. Kemudian kita harus siapin sebelum invest itu kita harus siapin dana darurat dulu. Nah ini penting banget ya. Kadang Oh iya, orang tadi kita belum ngomongin tuh mas dana darurat mas. kita ngebahas dana darurat ya, itu penting banget. Kadang ya kita nggak tahu ya kapan ada musibah terjadi gitu kan, makanya kita siapin dana darurat sehingga misalnya kalau misalnya kita lagi invest nih boncos lagi nyangkut, kalau jual rugi, nah kita bisa gunain dana darurat itu buat nutupin masalah kita kayak gitu, jadi nggak perlu cut loss dulu gitu. Nah Mas kemudian boleh jelasin nggak mas dana ya. darurat itu gimana dan jumlahnya tuh berapa sebaiknya kayak gitu mas? Oh ya, kalau dana darurat ya sebaiknya kita siapin duluan sebelum investasi. Nominalnya bisa ya sekitar 10% gitu. Oh enggak, hitungannya dari lihat pengeluarannya berapa nih. Kalau misalkan saya gaji 4 juta nih, pengeluaran 2 juta. Nah, kita siapin tuh 3 sampai 6 kali pengeluaran ya. Kalau yang single ya. Terus kita simpen di Oke. instrumen yang liquid, contohnya reksadana syariah, pasar uang kayak gitu, atau dalam bentuk cash juga nggak apa-apa, kayak gitu sih mas. Jadi teman-teman dana darurat itu dana yang kita siapin buat situasi-situasi darurat. Ya tentulah namanya kan darurat. Dan jumlahnya itu kita lihat tuh. Setiap orang berarti beda-beda ya mas, tergantung Beda-beda mas, pengeluaran per beda-beda. bulannya berapa. Pengeluarannya Misal berapa ya? pengeluaran per bulannya 2 juta, berarti dana darurat kita 3 sampai 6 kali pengeluaran. Kali. Berarti 6 sampai 12 juta. Makin banyak Ya, makin bagus gitu ya mas. ya betul. Ya betul mas. Oke mas, nih karena durasi kita udah habis, makasih banget Mas Yuda udah Oh ya, sharing-sharing nih. Makasih banget, banyak insight juga dari pengalaman ke pengalaman Mas Yuda. Kita nggak kerasa udah sejam aja nih. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Oh, buat teman-teman yang mau belajar pasar modal syariah bisa follow pasar modal syariah. Kemudian boleh jadi follow juga nih Mas Yuda.
Kan Boleh sering guys. cerita-cerita terkait investasi nih, boleh sebagai Dan tolong inspirasi ya. guys, kalau udah follow, kalau saya lagi bikin konten, di like sama di komen guys. Terutama kalau kontennya konten berbayar. Karena malu dilihat sama klien, kok nih konten kagak ada yang like, kagak ada yang komen. Oke, Mas. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya, Mas. Ini udah mepet waktunya nih. Udah ada durasinya. Oke, eh, Oke Mas, nih terakhir dari saya kasih saya yang lebih cantik. oke, Mas. Terima kasih atas waktunya ya, Mas. Semoga apa yang kita diskusikan ini buat ke teman-teman jadi hal yang bermanfaat dan informatif ya. Semoga terus tetap berinvestasi. Oh, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekarang kayaknya aku lagi naik-naik lagi. Oke, selamat weekend buat teman-teman. Dan jangan lupa nonton Asia Men. Oh, siap. Oke, Mas, dari saya mungkin cukup sekian ya, Mas. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya tutup. Sama-sama Mas. Mungkin oke ya. Oh iya, terima kasih. Oke, Mas, saya tutup ya, izin tutup, pamit. Kita buat teman pasar modal syariah, kalau misalkan mungkin minggu depan kita ada IG live lagi. Jangan lupa kelewatannya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke Ya, guys. saya tutup ya. Sama-sama Mas Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Pasar Modal Syariah yang udah nonton live ini. Dan teman-teman dari Yuda Keling Squad juga terima kasih.